supaya kita bisa mengikhlaskan orang yang sudah tidak bersama-sama kita lagi. Saya akui ini sesuatu yang berat ya, ini sesuatu yang sulit sekali. Kalau pertanyaannya adalah ingin berusaha mengikhlaskan, jadi makin susah. Semakin kita ingat-ingat dia, semakin kita analisa kesalahan kita di masa lalu, semakin kuat rasanya. Karena ini sejalan sama prinsip cinta adalah hasil investasi. Semakin kita investasi ke memori itu, semakin kita mengulang-ulang ceritanya terus-menerus, atau mengisi hari-hari kita dengan kegiatan dia, informasi dia, dan yang lain-lainnya, maka kita makin nempel sama dia. Jadi kalau misalnya ditanya, gimana caranya supaya bisa lebih merelakan? Tadi saya ada bilang soal yang buat kita tidak bisa move on adalah kita pikir hidup kita sudah habis. Segala sesuatu yang kita kasih ke dia itu sudah hilang, sirna, bahwa kita kalah, kita salah. Bahkan kadang-kadang kita merasa kita tidak berharga. Nah, perasaan tidak berharga itu, perasaan hilang itu, perasaan sia-sia itu, perasaan dicampakkan itu yang membuat kita kayak nggak mau lepas. Karena kalau saya terima, kalau aku terima, dia sudah bubar, artinya aku tiada arti, artinya aku tidak berharga. Dan kita secara insting bekerja keras untuk mendinai, menyangkal itu semua. Sebabnya langkah pertama kalau kita mau belajar mengikhlaskan adalah coba evaluasi lagi deh. Hal-hal apa yang ada dalam diri kita yang sebenarnya masih berharga, masih bernilai, masih diinginkan oleh orang. Misalnya nih kayak, setelah putus ini, apakah aku masih tetap punya keterampilan yang sama? Apakah pekerjaan aku masih sama? Apakah jumlah orang-orang yang ada di sekitar aku tetap menyukai aku? Karena kadang-kadang kita sering lupa gitu. Kita lupa bahwa kita pikir kalau hubungannya itu pergi dan dia pergi, maka aku tidak ada artinya. Padahal enggak, yang pergi cuma dia. Kitanya tetap berharga. Saya tahu pada saat lagi patah hati itu logika yang sulit untuk diterima karena rasanya sakit. Itu sebabnya saya mau bilang kayak gini, jangan dilawan dengan logika. Cukup diingat-ingat aja. Apa sih yang ada dalam diri aku yang walaupun sudah kandas hubungannya, walaupun dia sudah pergi, aku tetap berharga. Nah, ketika di masa-masa kelam ini, kalau kita susah mengingatnya itu semua, mungkin kita bisa nanya sama teman-teman, sama sahabat, sama keluarga mungkin, sama teman-teman di kantor, tanya sama dia, apa sih yang spesial dari diri aku nih? Aku sekarang ngerasa kayak nggak ada nilainya, aku ngerasa kayak kehilangan pegangan, aku nggak tahu siapa aku nggak yakin bisa ngelakuin sesuatu yang baru lagi. Tanya sama teman-teman yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, yang menemani kita di masa-masa kelam. Tanya sama mereka kayak, tolong ingetin aku dong, apa yang berharga di diri aku, apa yang spesial di diri aku. Tolong kasih tahu aku dong, sehari sekali, 2 kali. Karena ketika mereka ngomong seperti itu akan mengingatkan kita tentang kita tetap orang yang berharga. Pada saat kita merasa kita tidak berharga, kita ngerasa butuh si mantan, butuh si dia. Itu sebabnya kita nggak bisa melepaskan. Tapi pada saat kita pelan-pelan berusaha mengingat, hey, aku tetap orang yang sama. Kepintaran aku tidak berubah. Kemampuan aku ngomong tidak berubah. Kebaikan hati aku tidak berubah. Ketulusan aku masih sama. Semua dalam diri aku sama. Satu-satunya yang hilang adalah waktu. Jadi waktu tidak bisa diulang lagi, tidak bisa dibuat lagi. Jadi itu hilang. Tapi selain itu masih ada. Proses melepaskan tuh kayak pelan-pelan. Tangannya kayak pelan-pelan renggangkan. Tiap hari. Setiap kali kita mengingatkan diri kita bahwa kita berharga, kita bernilai, kita spesial, kita diinginkan, kita disukai, maka kita punya kekuatan untuk melepas. Akhirnya, kita bisa tenang menjauh dari dia. Dan satu proses lagi yang bisa kita lakukan ketika teman-teman, kolega, keluarga itu mengingatkan tentang kualitasnya kita, mereka ngasih tahu, Lex, sebenarnya lu itu punya hobi nyanyi loh, misal. Suara lu bagus, Lex. Kita karaoke yuk. Mereka mengingatkan saya akan hobi saya, akan sesuatu yang saya sukai jauh sebelum saya berpasangan sama mantan yang kemarin itu. Jadi dia mengingatkan hal-hal yang saya memang sudah berkualitas. Dan kalau saya udah tahu, oh iya ya dulu gue suka olahraga, oh iya ya gue dulu suka melukis, oh iya gue suka menulis. Nah, pada saat saya diingatkan itu semua, coba lakuin pelan-pelan. Karena melepaskan itu sebenarnya proses berjalan maju. Bukannya gini, bukan gue melepaskan, gue relakan. Bukan. Kita otomatis akan melepaskan sesuatu pada saat kita mengerjakan yang lain. Jadi ketika teman-teman ingatkan, Lex, you're wanted, you're needed, you're special, we like you, we love you, we support you. Ketika ada teman-teman yang ngomong gitu sama kita juga jadi bisa ngomong gitu ke diri sendiri. Aku tetap berharga walaupun aku kehilangan dia. Lalu ketika mereka bilang, Lex, lo dulu hobi main gitar, yuk ngeband lagi yuk. Nah, saya mendorong diri saya melakukan kegiatan-kegiatan itu. Saya ngeband, saya olahraga lagi, saya ikut kursus. Misalnya dulu saya pernah ikut kursus bahasa Perancis, lalu saya berhenti gara-gara pacaran sama dia. Ya, masuk lagi ke dalam dunia-dunia yang membuat saya bergairah, memiliki passion baru. Nah, seiring waktu, kita memiliki kekuatan lagi. Kita memiliki kayak, bisa, I can move on, I can do this. Tapi itu seiring waktu ya. Dan ingat, tergantung dari apa yang kita lakukan. Bukan dari
apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita lakukan. Semoga teman-teman di sini bisa belajar bahwa mengikhlaskan itu bukan sesuatu yang kita lakukan sekali, tapi setiap hari. Setiap hari kita mengambil keputusan, aku berharga, hubungan yang kemarin itu sudah tiada, saatnya aku melangkah lagi hari ini. Besok ngomong lagi, dan besoknya lagi. Terus sampai kita bahagia lagi.